dari Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas." Di pertemuan selanjutnya kemarin kita sudah mempelajari tentang surat Al-Falaq. Tema besar terhadap surat Al-Falaq itu adalah ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari hal-hal yang sifatnya itu zahir. Misalkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Falaq menyebutkan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk agar kita bisa meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang dimana bisa memberikan dampak negatif bagi diri kita, baik itu manusia atau apapun itu. Ya. Lalu wa min syarril ghasiqin idza waqab, dari waktu malam yang begitu gelap ketika banyak sekali kemaksiatan itu terjadi pada saat di malam hari. Dan tentu yang melaksanakan itu adalah manusia. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari perdukunan, dari hal-hal yang sifatnya mistis yang dapat memberikan pengaruh atau dapat memberikan hal-hal negatif bagi diri kita. Dan itu berkaitan dengan manusia dan juga jin. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan kita meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan dari orang-orang yang hasad tersebut. Artinya surat Al-Falaq, surat sebelumnya membahas tentang perintah Allah agar kita itu meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari hal-hal yang bersifat zahir di sini. Dan di dalam surat An-Nas kita akan belajar, kita akan tahu pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita dihindarkan dari hal-hal yang sifatnya itu tidak nampak atau hal-hal yang non-zahir lah. Nah, apa saja hal-hal yang tidak nampak di situ? Bukan manusia, bukanlah jin, tapi sesuatu yang sifatnya itu bisa dirasakan, namun tidak bisa dirasa atau tidak bisa dilihat oleh indera di situ. Apa saja di situ kita akan mempelajari dalam surat An-Nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "A'udzu birabbin nas." Aku berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, aku berlindung birabbin nas, dengan atau kepada Tuhan yang memiliki manusia. Di surat Al-Fatihah kita sudah tahu bahwa kata Rabb itu bukan sekedar memiliki saja, tapi kata Rabb itu juga bermakna tarbiyah di sana. Artinya Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar memiliki manusia, bukan sekedar menciptakan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala juga yang mengatur setiap detik kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui setiap detik manusia, dan Allah Subhanahu wa taala pula yang membimbing semua kehidupan manusia. Kalau seandainya kita mau bukti, ya, coba kita perhatikan bahwa sekali pada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu terkadang merasa enggan untuk menerima nasihat orang lain karena orang lain dianggap tidak mengetahui intisari dari permasalahan dia. Ketika misalkan ya ada seorang kawan ya, yang dia itu sedang jatuh-jatuhnya, mentalnya sedang hancur ya, atau sedang terkena masalah, sehingga dari masalah yang dia hadapi akibatnya dia melakukan hal-hal yang tidak baik di situ. Ya, entah banyak sekali ya, kadang ada orang yang mentalnya hancur, dia akhirnya jatuh kepada minum khamar di situ untuk memberikan ketenangan bagi diri dia, atau jatuh ke dalam narkoba, dan banyak pelampiasan lain yang dia gunakan akibat permasalahan yang dia hadapi. Nah, ketika ada kawannya yang soleh kalau datang kepada dia, kamu janganlah melakukan hal yang kayak gitu, itu dosa, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Solusi kamu ketika kamu sedang jatuh itu adalah kembali pada Allah Subhanahu wa taala, bukan kembali kepada syaitan. Nah, terkadang ini seringkali kita dapatkan, orang yang dinasihati ini akan menjawab, "Kamu itu tahu apa sih sama masalah aku? Yang paling paham masalah aku itu adalah aku sendiri gitu. Dan yang paling tahu solusi untuk diri aku itu aku sendiri. Kamu nggak tahu aku, kamu nggak paham tentang latar belakang masalah aku, tiba-tiba datang nyeramahin aku kayak gitu." Nah, kita seringkali mendapatkan sanggahan-sanggahan orang yang jatuh akibat kegelisahan dalam dirinya dia. Dia akan mengatakan bahwasanya orang lain itu tidak berhak untuk menghakimi dia. Kenapa? Karena Anda nggak tahu masalah saya gitu.
Nah, baik, bahwa saya firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad bahwa aku berlindung kepada Rabb atau Tuhan yang pemilik manusia. Rabbin nas ini mengajarkan kepada kita bahwa sekali apa pelajaran besar yang Allah titipkan di surat An-Nas ini atau di ayat pertama surat An-Nas, bahwa tidak mungkin ada satu orang pun, ya, tidak mungkin ada satu orang pun di dalam hatinya, bahkan di dalam logika yang paling terdalam itu yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin. Orang-orang ateis selalu mengatakan bahwasanya kita tak percaya Tuhan itu kan. Tapi saya katakan tapi Anda sebetulnya dalam hati nurani Anda itu pasti percaya dengan nama Tuhan. Itu pasti. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan beberapa bekal bagi kita dan beberapa senjata bagi kita untuk mengatakan bahwa orang yang mengatakan tidak ada Tuhan itu baik. Bekal pertama itu adalah fitrah kita. Bekal pertama itu adalah fitrah kita. Imam Abu Hanifah pernah ditanya oleh seorang ateis, membuktikan mana itu Tuhan. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, kalau misalkan kamu berada di tengah lautan bersendirian, lalu tiba-tiba kapalmu itu karam, hancur, dan ketika kamu di tengah lautan itu hanya sekedar memegang satu kayu saja, lalu siapa sosok pertama yang akan kamu panggil kalau bukan Tuhan? Nah, dia langsung diam di situ. Tanda bahwa sesungguhnya seseorang itu secara naluriah itu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara naluriah dia percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua itu adalah akal. Ya, akal itu mengkonfirmasi bahwa Tuhan itu pasti ada. Pasti ada. Kalau misalkan kita mau sedikit kajian agak berpikir dikit ya bahwa ya, saya agak berfilsafat dikit ya, mohon maaf, untuk menjawab pikiran orang-orang ini. Kalau misalkan ada yang bilang, wah Tuhan itu kan, saya mau sedikit berfilsafat dulu. Gini, pertama yang harus kita batalkan itu adalah konsep konsep tasalsul yang pernah saya jelaskan di sini, yaitu konsep yang rantai yang tidak ada hentinya. Ya, misalkan yang pernah saya sampaikan di sini ya, pertemuan pertama atau pertemuan kedua ya. Misalkan ada bumi ada alam semesta ini tercipta dari zat A, zat A ini tercipta dari zat B, zat B dari zat C, zat C dari zat D, terus sampai tidak ada habisnya. Artinya infinite itu ya, tidak berhingga. Itu tuh tidak logis. Kenapa? Harus ada satu sumber pertama yang menciptakan sumber-sumber selanjutnya. Kalau tidak ada habisnya itu tidak logis di situ. Nah buktinya itu adalah misalkan ya tadi saya misalkan butuh uang 100.000, saya pinjam ke Ustaz Salim. Ustaz Salim nggak punya uang 100.000 di situ. Ustaz Salim pinjam ke kawannya nggak punya lagi, kawannya pinjam ke kawannya lagi, terus sampai tidak ada habisnya. Pertanyaan yang paling fundamental adalah kira-kira uang 100.000 itu nyampe ke tangan saya atau enggak? Tidak akan. Kenapa? Karena ya tadi kebutuhan saya itu bergantung Ustaz Salim bergantung kepada kawannya bergantung kepada itu, terus sampai tidak ada habisnya. Maka 100.000 itu nggak akan pernah nyampe. Atau misalkan gini, saya akan minum kalau seandainya Ustaz Salim itu minum. Saya minum kalau Ustaz Salim itu minum. Ustaz Salim bilang, ya Ustaz Salim minum kalau seandainya kawannya itu minum. Kawannya bilang lagi, iya saya akan minum kalau misalkan kawan saya itu minum. Terus seperti itu. Kira-kira saya itu minum atau enggak? Enggak. Gimana coba? Enggak akan pernah bisa minum di situ. Karena apa? Karena saya menggantungkan kebutuhan saya itu kepada Ustaz Salim kepada kawannya kepada kawannya, terus seperti itu. Saya tidak akan minum. Nah, pertanyaannya adalah, kita kembali ke 100.000 tadi ya. Kapan kira-kira saya dapat 100.000? Kalau ada satu orang yang di dalam kantongnya 100.000 ngasih ke sumber yang selanjutnya, terus lanjut ke kawan-kawannya sampai ke Ustaz Salim kasih ke saya. Berarti harus ada satu orang yang memang dari kantongnya itu ada 100.000. Sama seperti tadi, saya itu nggak akan pernah minum kalau saya bergantung kepada yang lain-lain. Kapan saya minum? Kalau sampai ada satu orang yang minum langsung, baru setelah itu rentetan itu akan berjalan di situ. Akhirnya saya minum lagi di situ. Sama seperti penciptaan alam semesta. Penciptaan alam semesta itu seperti itu.
Alam semesta tercipta dari zat A, zat A dari zat B, zat B dari zat C, terus sampai tidak ada habisnya. Kalau tidak ada habisnya, ini alam semesta ini ada atau tidak? Tidak ada. Baru alam semesta ini ada kalau ada sumber pertama yang memiliki kekuatan untuk menciptakan sumber selanjutnya. Nah, baru itu terciptalah alam semesta. Dan sumber pertama itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula juga dengan pengetahuan kita. Nah, kalau misalkan kita sudah mengetahui, ya itu rentetan tadi yang tidak terhingga itu disebut sebagai tasalsul. Dan kita ketika sudah tahu cara membantahnya, maka kita ketok palu dan mengatakan bahwa tasalsul itu tidaklah logis. Nah, kenapa kita penting untuk menghancurkan atau penting untuk mengatakan ketidaklogisan tasalsul ini? Ya, karena apa? Karena ini seringkali terkena di dalam pemikiran banyak orang. Misalkan gini, kayak kasus orang yang tadi. Ya, kasus orang yang tadi misalkan, dia bilang bahwa kamu tuh nggak tahu masalah saya. Yang tahu masalah itu adalah saya sendiri. Kamu itu nggak bisa ngasih solusi saya. Yang tahu solusinya itu adalah diri saya sendiri, gitu kan? Nah, dia kan mengatakan bahwa yang paling paham solusinya itu adalah kan dirinya sendiri. Nah, kenapa saya katakan bahwa solusi itu saya katakan bahwa manusia itu tidak mengetahui dirinya sendiri dan manusia itu tidak mengetahui solusi untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia itu ketika mengetahui suatu permasalahan, dia kan pasti bisa menerkanya ketika dia sudah mendapatkan referensi dari orang lain. Atau misalkan dia itu mendapatkan satu jawaban atau dia mendapatkan satu solusi bagi dirinya ketika dia terinspirasi oleh orang lain. Misalkan ya, dia itu mendapatkan jawaban dari referensi dari orang lain. Misalkan bahwa di sini ada permasalahan, ternyata dapat jawabannya dari saya, gitu ya. Maka bapak-bapak terinspirasi dengan saya. Saya terinspirasi dengan siapa? Dengan guru saya. Guru saya terinspirasi dengan gurunya. Gurunya lagi terinspirasi dengan guru terus sampai tidak ada habisnya. Kalau rentetan itu tidak ada habisnya, ini kan tasalsul. Dan kita katakan bahwa tasalsul itu tidak logis. Ya, ini menandakan bahwa perlu adanya sumber pertama yang memberitahu sehingga ilmu itu akhirnya nyampe kepada saya. Untuk itulah pantaslah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sebagai alim yang maha mengetahui. Kenapa? Karena sumber pengetahuan pertama itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan diri. Karena manusia itu pasti akan mendapatkan ilmu terinspirasi dari orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Gitu. Kalau misalkan Ustaz, kan ada orang yang penemu itu Ustaz ya, ada orang yang profesor yang menemukan sesuatu. Ketika dia menemukan sesuatu, pasti dia itu memiliki sumber dari gurunya, dari objek lain di sini. Tidak mungkin dia itu tiba-tiba menemukan sesuatu, menciptakan sesuatu itu tanpa terinspirasi dari sesuatu yang lain. Itu nggak mungkin, nggak logis. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa tasalsul ini tidaklah logis, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan kedua. Kenapa Allah menyebutkan Rabbin Nas? Ya, Allah nggak menyebutkan Qul a'udzu birabbil muslimin, enggak. Allah enggak bilang itu loh. Enggak bilang qul a'udzu birabbil muslimin. Katakanlah Muhammad, aku berlindung pada Rabbnya orang-orang muslim. Enggak bilang seperti itu. Tapi Allah meluaskan maknanya bahwa Rabbin Nas, manusia di sini. Berarti manusia itu mencakup orang-orang muslim dan orang-orang non-muslim misalnya. Ya. Ini berarti pertanda bahwa yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti dia itu dalam naluri dan dalam pikirannya itu pasti dia beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya seperti itu. Tapi dia tertutup oleh nafsu, tertutup oleh ketidaktahuan, kejahilan, dia tertutup oleh banyak hal, akhirnya dia tidak beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik. Kita sudah tahu bahwa tasalsul itu sudah tidak sah. Lalu kita lanjut kepada filosofi yang kedua. Filosofi yang kedua ini, kalau misalkan ini bagi bekal ya bapak-bapak ya, kalau misalkan ada orang yang mau bertanyakan mana Allah itu kan ya, Allah nggak peduli sama saya gitu. Ini bekalnya itu seperti ini. Cara jawabnya itu ini. Jadi hakikat sesuatu itu terbagi menjadi tiga. Hakikat sesuatu itu terbagi menjadi tiga. Ada yang disebut sebagai mustahilul wujud, yaitu wujudnya itu mustahil ada.
Yang kedua disebut sebagai mungkinul wujud. Mungkinul wujud itu wujudnya bisa ada, bisa tidak. Ya. Kalau yang pertama itu mustahil, nggak mungkin. Logika itu mengatakan bahwa itu mustahil. Yang kedua itu adalah mungkinul wujud. Bisa ada, juga bisa tidak. Gitu. Jadi ada dua kemungkinan di situ. Yang ketiga itu disebut sebagai wajibul wujud. Keberadaannya itu pasti dan harus ada. Pasti ada dan harus ada. Baik. Jadi yang pertama mustahilul wujud, yang kedua mungkinul wujud, dan yang ketiga adalah wajibul wujud. Saya kasih contoh. Mustahilul wujud, yaitu sesuatu yang mustahil ada. Apa? Mustahil adanya itu adalah ketika ada pertemuan antara dua hal yang bertentangan. Jika ada dua hal yang bertentangan, lalu dia bersatu, nah itu mustahil. Contoh, kehidupan dan kematian. Bisa nggak hidup sama mati itu bergabung jadi satu? Nggak bisa. Misalkan Izzuddin itu hidup dan hidup sekaligus mati. Nggak bisa. Izzuddin itu antara hidup atau mati gitu. Kalau misalkan saya masih punya nyawa, ya berarti saya hidup. Tapi kalau misalkan saya sudah tidak punya nyawa, ya saya itu mati. Ya. Jadi antara hidup dan mati itu nggak bisa disatukan. Ya, tidak bisa disatukan di situ. Nah, misalkan contoh contoh apa lagi ya yang sangat sangat bertentangan lagi di situ. Ya masih banyak lah ya. Yang paling nyata itu adalah hidup dan mati itu kan tidak mungkin untuk bersatu gitu. Meskipun saya bisa kasih contoh misalkan hitam dan putih itu tidak mungkin bisa bersatu gitu. Kalau misalkan ada mata abu-abu itu warna lain gitu kan ya. Dia bukan bukan persatuan antara hitam dan putih di situ, tapi itu menjadi warna lain di sana. Yes, itu ada perdebatan di kalangan para ahli mantik. Tapi yang jelas, sesuatu yang mustahil wujud itu adalah antara hidup sesuatu yang bertentangan bergabung menjadi satu, itu nggak mungkin misalnya. Hidup atau mati. Atau misalkan ya, nah ini ada seseorang yang laki-laki tapi juga perempuan. Nggak mungkin di sana. Bencong itu ya dia antara laki-laki atau perempuan sudah. Nggak bisa gitu kan, dia berada di tengah-tengah. Gendernya itu ada di tengah-tengah. Di antara laki-laki dan perempuan, transgender di situ enggak. Tidak bisa di situ. Ya, antara laki-laki dan perempuan itu pilih salah satu. Tidak mungkin ada percampuran antara laki-laki dan perempuan. Nah, tidak mungkinnya bertemu antara dua hal yang bertentangan itu disebut sebagai mustahilul wujud. Nah, yang kedua adalah mungkinul wujud. Mungkinul wujud itu bisa ada, juga bisa tidak. Bisa ada, juga bisa tidak. Misalkan contoh itu adalah handphone. Maaf, misalkan handphone ya. Handphone ini, ya, itu mungkinul wujud. Bisa ada, juga bisa tidak. Dulu mungkin orang nggak akan mengira bahwa ada satu alat yang dinamakan dengan handphone atau ponsel. Nggak akan bisa. Tapi sekarang itu kita bisa menemukan handphone itu di mana-mana. Berarti handphone itu mungkin wujud, bisa ada, bisa tidak. Karena suatu saat itu juga bisa jadi punah gitu loh. Ada kemungkinan untuk punah di sana. Manusia itu mungkin wujud. Izzuddin di sini itu mungkin wujud. Kenapa? Karena saya mungkin sekarang ada, tapi apakah dulu saya ada? Tidak. Dan saya pun nanti bisa tidak ada lagi gitu loh, bisa mati. Jadi keberadaan manusia itu adalah mungkin wujud. Bisa ada, bisa tidak. Nah, yang terakhir itu adalah wajibul wujud. Nah, wajibul wujud itu artinya pasti ada dan harus ada. Siapakah wajibul wujud itu? Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ada. Oke. Kenapa kita simpulkan bahwa Allah itu wajibul wujud? Harus ada dan pasti ada. Karena kalau Allah kita letakkan di mustahil wujud, kan nggak mungkin di situ kan ya. Nggak mungkin Allah itu mustahil. Bagaimana keberadaan Allah, keberadaan Tuhan itu mustahil? Kan tidak. Logika tidak bisa menerima. Ya. Sama seperti keberadaan air itu mustahil, kan nggak mungkin di situ kan ya. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mustahil ada. Nah, berarti kita coret bahwa Allah itu mustahil wujud, itu kita coret. Ya. Nah, perdebatannya itu ada yang di tengah. Yang mungkinul wujud. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah mungkinul wujud? Bisa ada, bisa tidak.
Bisa ada, bisa tidak. Karena orang-orang ateis sekarang selalu mengatakan ya Tuhan itu kan bisa ada, bisa tidak. Ya bisa ada, kalau misalkan saya bisa melihatnya, bisa tidak juga gitu loh. Belum tentu adanya juga, mana buktinya gitu. Tapi saya katakan, dan kita bisa katakan bahwa Allah itu, atau ya Allah itu mustahil kalau mungkin wujud. Kok bisa kayak gitu? Bahwa kita katakan bahwa kalau ada orang yang mengatakan Tuhan itu bisa ada, bisa tidak, itu nggak logis. Itu tidak logis. Kenapa kita katakan tidak logis? Pertama, syarat sesuatu itu disebut sebagai mungkin wujud. Ya, syarat sesuatu dinilai itu bisa ada, bisa tidak. Itu ketika sesuatu tersebut berawal dari ketiadaan menjadi ada. Berawal dari ketiadaan menjadi ada. Jadi awalnya tidak ada lalu menjadi ada. Nah, kalau awalnya tidak ada menjadi ada, berarti kan dia ada kemungkinan ada dan kemungkinan tidak di situ. Dulu dia tidak ada, tapi sekarang ada gitu. Itulah kenapa Allah menyebutkan Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb yang memiliki manusia. Rabb manusia, bukan Rabbnya orang muslimin saja di dunia, tapi juga Rabbnya orang-orang yang tidak beriman di sana. Tanda apa? Tanda bahwa sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman pun secara nalurinya, secara logika itu pasti menerima Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tertutup oleh kejahilan, tertutup oleh ketidaktahuan, tertutup oleh nafsunya. Untuk itulah dia justru memilih jalan kufur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Malikin nas, sang pemilik manusia. Allah menyebutkan kembali kata An-Nas di sini. Ya, kata An-Nas di sini. Padahal kalau kita perhatikan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sekedar manusia. Ada hewan di sana, ada tumbuhan, ada jin, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun di situ. Yang diperintahkan untuk ibadah hanya sekedar manusia, tapi jin pun juga. Artinya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begitu banyak. Tapi Allah mengkhususkan manusia di sini. Mengkhususkan manusia karena Allah tahu bahwa makhluk yang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki daya pikiran, yang memiliki akal, yang memiliki kebebasan, yang memiliki aturan khusus bagi dirinya, yang bisa ketika dia itu taat maka makin ketika dia itu taat maka melebihi malaikat, dan ketika dia itu kufur maka dia melebihi syaitan. Itu adalah manusia di sini. Untuk itulah Allah mengkhususkan manusia di sini. Ya, mengkhususkan manusia, bukan menyebutkan makhluk-makhluk yang lain. Lalu, meskipun kita dapati ada surat Al-Jin, kita dapati surat Al-Jin. Ya. Namun kita tahu ya, bahwa Allah memberikan porsi masing-masing bagi apa namanya, bagi makhluk. Ada al-jin di situ, ada an-nas di sana, ada al-baqarah yang berkaitan dengan hewan di situ, ya. Yang laki-laki ada surat Muhammad, yang perempuan ada surat Maryam di sana, ada khusus perempuan di surat An-Nisa di sana. Artinya semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti diaksen di dalam nama-nama surat. Tanda bahwa Allah sangat sayang kepada makhluk-makhluknya, dan wallahi Allah tidak rela kalau misalkan makhluk-makhluknya itu adalah kufur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi Allah tidak akan rela bahwa sekali kalau bapak-bapak itu jatuh ke dalam kekufuran. Wallahi Allah itu tidak akan rela kalau misalkan bapak-bapak dan kakak sekalian yang ada di sini jatuh ke dalam kemungkaran. Wallahi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan rela kalau seandainya kita itu jatuh ke dalam kemaksiatan. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan begitu indah menyebutkan masing-masing satu persatu makhluknya yang diabsen di dalam nama-nama surat. Malikin nas, Allah yang memiliki manusia di sana. Ada satu hal menarik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan. Yang pertama, bahwa Allah itu adalah Rabbnya manusia. Allah menggarisbawahi di ayat yang pertama itu bahwa Allah itu adalah yang Rabb manusia, yang mengatur manusia, yang bukan sekedar memiliki saja. Tapi sebagian ulama itu menyebutkan bahwa ketika disebutkan tauhid rububiyah,
Ya. Itu ada 3 aspek yang dimaksud. Yang pertama itu adalah Allah yang menciptakan, lalu yang kedua itu adalah Allah yang mengatur, dan yang ketiga adalah Allah yang memiliki di situ. Nah, jadi ada 3 aspek di situ. Ketika disebutkan Rob, maka yang pertama yang dimaksud itu adalah tadi penciptaan, yang kedua adalah pengaturan, dan yang ketiga adalah kepemilikan di situ. Lalu secara spesifik Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang kedua bahwa Allah yang memiliki nas, yang memiliki manusia. Kenapa saya bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah nggak rela kalau kita menjatuh ke dalam kemurkaan? Karena Allah yang memiliki kita semua. Saya memiliki HP, saya memiliki handphone. Saya nggak akan rela handphone saya diambil oleh orang lain. Saya nggak akan rela kalau misalkan ada orang lain yang merusak HP saya. Saya nggak akan rela kalau misalkan ya ada orang-orang yang mencoba untuk dia berbuat zalim kepada HP saya. Seorang orang tua tidak akan rela ketika anaknya itu dizalimi oleh orang lain. Artinya segala sesuatu yang dirasa orang itu memiliki sesuatu tersebut, maka tidak rela ketika hal yang dimiliki tadi itu hancur. Ya. Dan disitulah kenapa Allah menyebutkan Malikin Nas, Allah yang memiliki manusia. Tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala itu nggak akan rela kalau kita itu hancur. Allah nggak akan rela kalau sampai kita itu hidup itu nggak enak. Allah Subhanahu wa taala nggak rela di situ. Tapi dari situlah Allah Subhanahu wa taala kasih pilihan kepada kita, Anda mau taat atau tidak? Nah, itu ada masalah. Syaitanul waswasil khannas. Dari keburukan was-was yang ditimbulkan oleh syaitan sebenarnya. Baik, Al-Khannas itu kalau kita membaca beberapa kitab tafsir ya, misalkan contoh At-Tahrir wa Tanwir, mana Khannas itu artinya memang syaitan yang tugasnya itu adalah memberikan keraguan-keraguan pada diri kita. Ya. Makanya kenapa disandingkan dengan kata was-was di situ ya. Nah, kata was-was di sana itu ya memang ya tadi perasaan ketidaktetapan hati ya. Ada perasaan yang tidak yang mudah sekali berubah, labil dan lain sebagainya, itu adalah was-was di situ. Rasa ketakutan ya, terkhusus dalam permasalahan sholat. Kita coba lihat ya beberapa orang itu ya, beberapa orang itu yang misalkan melaksanakan sholat itu ya, takbir itu berkali-kali, terus Allah lagi kurang mantep dengan niatnya gitu kan, akhirnya nggak takbir di situ. Nah, itulah was-was di sana. Enggak, itu was-was di situ. Nah, makanya kenapa beberapa dari ulama madzhab Syafi'i gitu ya, beberapa ulama madzhab Syafi'i itu mensyariatkan atau mensunnahkan ya bagi orang yang memiliki penyakit was-was itu tadi adalah niatnya itu harus diucapkan di situ ya, nawa itu dan ya usholi fardu dan seterusnya itu awal mula kenapa ulama madzhab Syafi'i menyebutkan itu. Kalau misalnya kita baca kitab-kitab Syafi'i itu, bahwa ulama Syafi'i mengatakan bahwasanya mahallun niyyah fil qalb, ya, bahwa tempatnya niat itu adalah hati. Tapi jika dia terkena penyakit was-was ya, maka diperbolehkan dia untuk mengucapkan niatnya di sana. Jadi untuk menanggulangi hal ini di sini. Sebagai ulama ada yang mengatakan sunnah di sana. Karena hal ya, yang terpenting itu adalah bagaimana ketetapan hati kita di situ ketika kita hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam satu kaidah fikih itu disebutkan al-umuru bimaqasidiha, bahwa segala perkara itu basisnya itu adalah dari niatnya dulu. Bahwa sesuatu itu dinilai baik atau tidak itu berbasis pada niatnya. Kalau dan segala sesuatu ya, ketika misalkan dia atau akad apapun itu ya dinilainya dari niatnya di sana. Intisarinya itu adalah di niat di situ. Niat itu kan dalam hati. Yang itu kaitannya itu antara dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala di sana. Nah, untuk bisa diterima di banyak orang itu maka butuh yang namanya lisan. Makanya perlu ada keterkaitan antara hati dengan lisan. Kalau misalkan hati dan lisannya sudah gak sinkron lagi, nah ini jadi masalah di sana. Ya, itu menjadi masalah. Itu yang awal mula kemunafikan itu bermula dari situ. Ketika tidak ada kesinkronan antara hati dengan lisan. Maka kaidah penting yang perlu kita garis bawahi bahwa sekalian, bahwa kaidah pentingnya ini bisa dicatat, bahwa hati itu harus mengikat lisan. Hati itu harus mengikat lisan. Artinya lisan ini diikat oleh hati, bukan sebaliknya. Bukan hati yang diikat dengan lisan, atau lisan yang mengikat hati, itu tidak boleh.
Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah agar lisan kita itu orientasinya itu adalah hati kita. Coba berapa banyak orang yang suka berbohong, ya? Berapa banyak orang yang suka berbohong. Dia itu kalau ngomong itu agak sedikit ya terbata-bata gitu kan. Ya. Kalau misalkan kita ada seorang orang tua di situ ya, ketika melihat anaknya ya, misalkan anaknya ini nggak boleh main ke sawah di situ. Tahu tiba-tiba itu pakaiannya itu potong semua di situ. Dan bapaknya bilang, oh main di sawah ya? Enggak kok gitu kan. Tapi ya tadi ya, ngomongannya kadang terbata-bata di situ, matanya kemana-mana ya, menandakan bahwasanya kalau seandainya hati dengan lisan itu tidak sinkron, seseorang itu pasti sudah tidak ideal lagi. Akhirnya dia itu pasti ada hal yang jadi sudah tidak sinkron ya. Ketika sudah tidak sinkron antara hati dengan lisan, dia cenderung akan tidak stabil kehidupannya. Pada saat itu, pada momen itu dia itu tidak stabil. Dan kalau sudah berterus-terusan berbohong seperti itu, artinya nanti ketidakstabilan itu akan menerkam dirinya dia, sehingga kemunafikan itu yang akan terjadi. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, setelah menyebutkan min syarril waswasil khannas, dari keburukan waswas tadi yang membuat seseorang itu tidak stabil lagi dalam dirinya. Saya kemarin baru ada pertanyaan masuk di WhatsApp saya, yaitu ada seseorang ya, mohon maaf, ada sensitif gitu. Jadi seseorang ini dia ketika buang air gitu ya, ketika dia buang air, setelah selesai buang air itu, terkadang ada beberapa tetesan-tetesan air seni di situ yang keluar dari kemaluan dia. Nah, dia lalu nanya gitu kan, dia tuh sudah mencoba berkali-kali gitu kan, untuk membersihkannya, dan kadang dia yakin bahwasanya ini sudah bersih. Ya. Tapi di tengah-tengah dia tuh was-was, kira-kira udah bersih lagi nggak ya? Nah, itu kayak gitu. Kira-kira bersih nggak ya? Nah, dia menanyakan hal tadi gitu kan, ya, bahwa was-was seperti itu diperbolehkan atau tidak gitu. Meskipun itu termasuk, saya jawabnya seperti ini. Yang pertama adalah bahwa status ketika dia sudah buang air ya, dan dia keluar air terus tanpa kesengajaan dia, itu kalau dalam bahasa fikih itu disebut sebagai sulusul baul. Ya, dalam bahasa ulama itu disebut sulusul baul, yaitu air seni yang keluarnya terus menerus, yang tanpa kita inginkan tiba-tiba keluar gitu aja. Nah, para ulama itu menyebutkan bahwa ketika ada seseorang yang terkena sulusul baul ini, ya, itu yang harus dia lakukan itu sama seperti perempuan yang terkena yang namanya istihadah. Apa itu istihadah? Istihadah itu artinya darah yang keluar ya dari kemaluan perempuan itu bukan pada waktu-waktu yang bukan pada waktu-waktu haid dia. Ya. Artinya dia itu bukan waktu haid ya, tapi keluar darah, dan darahnya itu berbeda dengan darah haid di situ. Nah, itu yang disebut sebagai darah istihadah di sana. Nah, Fatimah binti Abi Hubaysh itu bertanya kepada Rasulullah SAW berkaitan dengan istihadah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada dia untuk ketika dia hendak melaksanakan sholat, bersihkanlah dan berwudulah di situ. Ya. Jadi berwudunya itu di setiap sholat. Di setiap sholat. Kalau misalkan orang yang normal gitu kan, dia berwudu itu, ya misalkan wudu sholat duhur, dan ketika asar dia merasa tidak batal, ya tidak ada masalah di sana. Tapi kalau orang kena istihadah, maka dia harus membersihkannya ya. Dalam waktu duhur dia bersihkan, dia berwudu, dan waktu asar juga sama, dibersihkan dan berwudu di situ. Nah, ulama mengkiaskan kasus istihadah ini kepada kasus sulusul baul tadi, yaitu orang yang tadi air seninya itu keluar terus di situ. Maka orang tadi ketika dia mau melaksanakan sholat ya, maka dia harus membersihkan kemaluannya terlebih dahulu, lalu setelah itu dia harus berwudu di setiap sholatnya di sana. Meskipun dia merasa bahwasanya enggak, saya itu enggak bau angin kok. Iya, tapi karena Anda terkena sulusul baul, maka harus disucikan. Itu jawaban saya pertama. Jawabannya kedua adalah permasalahan was-was itu ya. Yang terpenting adalah kita laksanakan sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Sudah. Kalau misalkan kita sudah melaksanakan, kan faktu minhum mastata'tum, laksanakan apa yang kita mampu. Kalau sudah dilaksanakan, sudah. Was-was itu anggaplah sebagai perasaan hati yang lewat saja. Udah lupakan saja di situ. Itu syaitan di situ. Itu syaitan di sana.
Selama kita sudah melakukan teknisnya itu sudah baik di situ, maka sudah ya perasaan was-was, perasaan gundah, gulana dan lain sebagainya itu merupakan semuanya. Ya. Baik. Nah, apa yang dilakukan al-khannas di sini? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu dia melaksanakan was-was tadi di hati manusia. Baik. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan was-was kepada diri manusia. Siapakah mereka itu? Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ada satu hal yang penting sekali di sini. Ini kalau saya tidak keliru dalam menerjemahkan kebahasaannya, Pak ya. Kalau saya tidak keliru dalam menerjemahkan kebahasaannya, Pak ya. Ini mohon maaf, nanti bisa dikonfirmasi kalau ada yang ahli betul dalam bahasa Arab. Tapi ini pendapat pribadi saya, pendapat pribadi saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak kalau Allah Subhanahu wa taala mengampuni jika itu keliru. Pertama, Allah menyebutkan minal jinnati. Berbeda antara jin dengan jinnah. Berbeda. Perbedaannya itu adalah mengenai jumlah. Kalau dalam bahasa Arab itu, Pak, itu ada namanya apa namanya? Astagfirullahaladzim, saya dulu isim jam yang disebut sebagai isim jinsi jam'i. Ismul jinsi jam'i. Apa itu ismul jinsi jam'i? Yaitu isim kata benda yang menunjukkan jamak. Nah, contohnya gini, misalkan kalau dalam bahasa Arab itu, kalau ada satu kata, ya, ada satu kata yang dia itu tidak memiliki tamak, ya, itu dia bisa diartikan sebagai jamak juga. Misalkan contoh itu adalah kata-kata mauzun, ya, itu pasti tahu lah, mauzun artinya pisang ya, mauzun itu bukan sekedar satu pisang, tapi banyak pisang. Tapi kalau cuma satu pisang saja itu mauzatun. Nah, mauzatun. Misalkan contoh lagi ba'udun sama ba'udotun. Ba'udun itu artinya apa? Apa itu? Serangga. Iya, serangga gitu, sampai lalat atau ya seperti lalat lah gitu. Ba'udun. Ya. Ada ba'udun, ada ba'udotun. Ba'udun itu berarti serangganya itu cuma itu banyak. Tapi kalau ba'udotun itu cuma satu. Ada lagi misalkan tufahun sama tufahatun. Tufahun itu artinya apel ya. Kalau tufahun nggak pakai takal buto itu berarti apelnya banyak. Tapi kalau tufahatun berarti apelnya cuma satu. Nah, ada yang disebut sebagai jinnun sama jinnatun. Jinnun itu bentuknya itu adalah jamak. Kayak jinnun, kalau jinnun itu bentuknya jamak, artinya banyak di situ. Tapi kalau misalkan sudah disebut sebagai jinnatun, ini nanti konfirmasi ya, barangkali saya keliru ya. Jinnatun itu berarti jinnya cuma satu. Ya. Maka di sini menariknya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan minal jinnati wan nas. Dari satu jin wan nas. Nas itu bentuknya bukan bentuk tunggal. Bentuk tunggalnya nas itu adalah insan. Insan itu bentuk tunggalnya. Saya insan, Ustaz Salim insan, semuanya ini insan satu persatu. Tapi kalau banyak manusia itu disebut sebagai an-nas. Pertanyaan yang paling menarik itu ya, terbesit sekali dalam benak saya. Kenapa Allah menyebutkan masalah jin ya dalam konteks was-was ya? Dalam konteks was-was. Dalam konteks was-was itu ketika jin hanya disebut tunggal, artinya terbatas. Sedangkan manusia itu disebutnya jamak. Nah, saya berpikir bahwa alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bentuk tunggal untuk jin dalam konteks was-was, sedangkan manusia dalam bentuk jamak dalam konteks was-was ini menandakan bahwa urusan was-was itu, ya, was-was itu sebetulnya kalau itu pengaruh jin itu, maka kemungkinannya cuma sedikit sekali. Kalau misalkan kita terkena was-was di situ ya, maka yang disebabkan oleh jin itu mungkin hanya sebagian kecil saja.
Tapi was-was itu adalah penyakit yang memang mengena ke dalam diri kita. Jadi yang problem itu adalah diri kita sebetulnya. Kita tidak melatih diri kita untuk terhindar dari was-was tadi. Sehingga ini adalah penyakit pribadi sebetulnya, gitu kan ya. Bukan penyakit bawaan dari yang lain. Kalau toh ada bawaan dari lain, itu mungkin hanya beberapa persen saja. Tapi intisarinya adalah bahwa manusia itu yang memiliki penyakit was-was itu sendiri. Itulah kenapa Allah menyebutkan dalam bentuk jamak untuk manusia gitu. Nah dari situlah kenapa penyakit was-was inilah yang terapi yang paling penting untuk kita pelajari gitu kan ya, adalah tentang bagaimana kita bisa melatih hati kita agar lebih tetap lagi. Dengan cara apa? Dengan cara kita seringkali mengambil keputusan-keputusan yang tanpa ragu di situ. Seseorang bisa terkena was-was, bisa terkena keraguan di sana. Itu akibat karena apa? Karena hampir semua kehidupannya dia meragukan. Kira-kira kalau saya maju ini bisa atau enggak gitu ya. Kalau misalkan saya daftar di kuliah sini kira-kira bakal diterima atau enggak. Overthinking gitu ya. Kebanyakan pikiran di sana. Akhirnya karena saking labilnya di sana, maka semua ibadah dia itu pun juga terkena was-was. Mungkin sebagian orang mungkin akan bertanya di sana, ya Ustaz, sekarang banyak sekali orang yang overthinking Ustaz, tapi soal tak pernah was-was Ustaz. Nah itu pertanyaannya adalah dia nggak pernah was-was atau dia nggak peduli kalau dia itu was-was di situ. Karena bisa jadi itu yang kedua, dia nggak peduli sebetulnya gitu ya, dengan sholatnya dia di situ. Nah itulah kenapa pentingnya kita untuk mengkaji sebetulnya ya, untuk bisa mendalami bahwa sesungguhnya penyakit was-was ini adalah penyakit pribadi-pribadi semuanya. Semuanya akan mengenal. Semuanya pasti akan mengenal di situ. Maka terapinya itu adalah kita ketika ada sesuatu yang tidak kita lakukan, kita biasakan diri untuk mengambilkan ketetapan hati yang langsung gitu. Apalagi kalau misalkan masih muda gitu. Saya mengambil saya tuh termasuk orang yang suka nekat lah ya, suka seringkali nekat di situ. Karena saya tuh percaya betul Ustaz Sarim ada salah satu nasihat dari Ustaz saya itu ya, meskipun ini belum bisa saya terapkan secara utuh ya, bahwa modal besar dalam hidup itu adalah buka tembok. Itu buka tembok itu modal besar gitu kan. Ini karena ya tadi dia nggak takut sama apapun, itu pokok sikat gitu aja gitu. Nah, jadi kadang kadang nggak tahu diri gitu kan, tapi ya perlu ada bimbingan lah di sana. Jadi itu berkaitan dengan was-was di sana. Ya. Nah, sebelum kita ke surat Al-Kafirun ya, atau misalkan merasa berat ya surat Al-Kafirun, nanti kita bisa berhentikan terlebih dahulu, kita bisa ada tanya jawab karena udah jam 9:30, nanti setengah jam waktu kita bisa gunakan untuk tanya jawab. Tapi kalau misalkan tidak ada pertanyaan, kita bisa mengambil surat Al-Kafirun beberapa ayat saja. Tapi saya ingin menyimpulkan sedikit bahwa dalam surat An-Nas ya, mengajari kita di ayat yang pertama bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu tanpa henti. Dalam kata Rabbin Nas di sana, Allah itu yang mengatur kehidupan kita. Allah yang menciptakan kita di sini. Sehingga seharusnya kita itu tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena yang kita itu langsung bersandar kepada Zat yang maha kuat, yang maha mengetahui diri kita, yang maha melihat diri kita, yang maha mengetahui gerak diri kita. Bahkan hanya sekedar jari kita, ya, jari kita bergerak seperti ini saja. Saya dengar dari Ustaz Abdul Wahid Alwi, saya belajar dari beliau. Allah itu tahu betul, bahkan meskipun saya lagi duduk seperti ini, jari saya gerak seperti ini saja, itu Allah Subhanahu wa taala tahu. Berarti detil betul Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang gerak-gerik kita semuanya, sehingga kita takut gitu kalau misalkan kita melakukan suatu keburukan di sana. Ya. Lalu yang kedua, di ayat yang kedua, An-Nas mengajarkan kepada kita bahwa kita ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan rela. Siapapun juga tidak akan rela ketika ada objek yang dia miliki itu hancur, tidak akan pernah rela. Untuk itu Allah tidak akan pernah rela kita itu hancur, Allah tidak akan pernah rela kita itu susah, Allah tidak akan pernah rela kalau kita terjerumus dalam kemaksiatan. Di ayat yang ketiga, surat An-Nas mengajarkan kita tentang bagaimana cara beribadah yang benar, bagaimana cara bertuhan, atau bagaimana cara menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, dan kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan ittiba, dan yang kedua dengan ikhlas.
Dan di ayat yang keempat, An-Nas mengajarkan kepada kita mencari waswas khannas agar kita terhindar dari waswas itu tadi. Ya, terhindar dari waswas, terhindar dari hal-hal yang dapat menggerogoti keyakinan kita di sana. Karena dengan waswas otomatis kita tidak akan bisa mengambil keputusan-keputusan besar dalam kehidupan kita. Dan Anas mengajarkan kepada kita dalam al-ladzi yuwaswisu fi sudurin nas di situ, bahwa tugas pertama yang dilakukan oleh syaitan dari manusia maupun dari jin yaitu adalah apa? Yaitu untuk memberikan waswas bagi orang lain. Ya, berapa banyak coba orang-orang yang hendak mengambil keputusan tapi disetanin sama orang lain di situ. Oh janganlah, kamu kalau masuk begitu nanti ya kamu bisa kok enggak gitu kan. Kamu misalkan mau daftar kuliah di sana, kita daftar kuliah di situ, mau daftar kuliah terus tiba-tiba ada orang, janganlah kamu nanti kira-kira bisa bayar atau enggak. Itu kan sering kali ada orang yang memberikan was-was kepada kita yang awalnya kita yakin menjadi mundur di sana. Lalu yang terakhir adalah minal jinnati wan nas. Anas mengajarkan kepada kita bahwa penyakit was-was itu adalah penyakit pribadi masing-masing di situ. Kalau toh ada faktor eksternal yang membuat kita itu menjadi was-was, itu mungkin hanya beberapa persen saja, tapi 90% penyakit was-was itu ada dalam diri kita dan penyebabnya adalah diri kita sendiri di situ. Mungkin itu dari saya dalam surat An-Nas ya. Silakan kalau mau ada yang bertanya, silakan. Kalau misalkan tidak ada yang bertanya, saya akan lanjutkan dalam surat Al-Kafirun. Silakan kalau saya.